Hai guys, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Pada video kali ini, aku akan membahas kembali tentang BTTH atau Battle Through the Heaven. Akan tetapi, lebih difokuskan pada sudut pandang seorang alkemis. Karena seperti yang kita ketahui bahwa selain sebagai seorang tenaga praktisi martial atau kultivator, Xiaoyan sendiri adalah seorang alkemis. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak sama-sama video berikut ini. Di benua Douki ini, alkemis adalah sebuah profesi yang menjulang di atas seorang praktisi. Mereka dapat membuat pil medis dan ramuan yang berbeda dalam penggunaan dan kekuatannya. Mereka langka di antara semua praktisi dan mereka dianggap istimewa karena kemampuan mereka untuk memperbaiki pil dan karena kemampuan mereka untuk dengan mudah mengumpulkan pembantu, yaitu praktisi kuat atau kultivator. Anda perlu mencapai kriteria abnormal untuk menjadi satu. Dikatakan bahwa perlu seorang guru untuk melalui setiap langkah ini. Akan tetapi itu tidak benar juga, karena Xiaoyan dapat beralih dari alkemis tingkat 5 ke alkemis tingkat 8 meskipun gurunya Yao Chen dikurung oleh aula jiwa dan tidak dapat untuk mengajarnya selama ini. Ada 9 peringkat tingkat ketika peringkat alkemis yang berkolerasi dengan tingkat-tingkat pil yang disempurnakan. Ada tingkat yang dikabarkan tetapi berspekulasi bahwa seseorang harus mencapai tingkat praktisi untuk memperbaiki pil semacam itu. Ujian kualifikasi alkemis terjadi setiap 2 tahun sekali. Dikatakan bahwa hanya satu yang lulus ujian kualifikasi tingkat kedua setiap 5 tahun. Anda dapat mengikuti ujian kualifikasi di Alchemist Guild. Untuk menjadi seorang alkemis maka diperlukan doki tipe api dan doki tipe kayu dalam tubuh seorang alkemis atau kultivator. Berikut adalah tipe-tipe doki di benua doki. Yang pertama adalah air. Air adalah jenis yang paling lembut. Jenis air adalah doki yang menjadi pilihan paling cocok untuk membantu mengobati luka. Oleh karena itu praktisi doki tipe air juga biasa dikenal sebagai obat penyembuhan keliling. Kayu. Jenis kayu adalah doki yang mirip dengan jenis air, yaitu memiliki sifat penyembuhan. Angin. Tipe doki angin ini dikenal karena kecepatannya. Batu. Jenis doki tipe batu ini dikenal karena pertahanannya yang kuat. Jenis doki ini akan memungkinkan tubuh praktisi atau kultivator berputar sekeras batu. Api. Tipe api adalah doki yang dikenal karena serangannya yang sangat kuat. Berikut adalah doki tipe petir yang mana merupakan doki sangat langka. Selain memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat, doki tipe ini juga memiliki efek yang melumpuhkan. Dan terakhir adalah doki tipe tanah atau bumi, yang mana adalah merupakan afinitas yang mengkhususkan diri pada
diri menjadi kokoh dan tahan lama. Doki semacam ini berfokus pada pertahanan. Api adalah hal yang penting bagi seorang alkemis guna pemurnian dan pembakaran pil. Di dalam benua Doki ini terdapat 23 api yang sangat langka dan sangat sekali menjadi impian semua alkemis dan kultivator. Berikut 23 urutan jenis api surgawi tersebut. Berikut adalah peringkat dari Heavenly Flame atau api surgawi mulai dari peringkat tertinggi sampai peringkat 23. Yang pertama adalah Stephan Ancient Emperor Flame. Yang kedua adalah Ethereal Swelling Flame. Ketiga, Purifying Lotus Demon Flame. Keempat adalah Golden Emperor Sky Burning Flame. Kelima adalah Living Spirit Flame. Keenam adalah Eight Ways Destruction Flame. Ketujuh, Nine Airy Golden Ancestor Flame. Kedelapan, Red Lotus Flame. 9, 3000 Starfire Flame. 10, Nine Airy Wind Flame. Ke-11, Chilling Bone Flame, yaitu dimiliki oleh guru dari Xiaoyan, yaitu Yao Lao atau Yao Chen. 12, Nine Thunder Dragon Flame. 13, Turtle Spirit Earthly Flame. 14, Fallen Heart Flame. 15, Heart of the Sea Flame. 16, Flaming Cloud Water Flame. 17, Volcanic Mountain Stone Flame. 18, Anger of Mother and Father Flame. 19, Green Lotus Spore Flame, yaitu api surgawi yang diburu oleh Xiaoyan di Gurun Tager, api surgawi yang pertama kali dimiliki oleh Xiaoyan. 20, Dragon Phoenix Flame. 21, Six Way Reincarnation Flame. 22, 10,000 Beast Flame. Dan ke-23 adalah Swan Yellow Flame. Beberapa api surgawi ini akan dimiliki oleh Xiaoyan pada cerita-cerita berikutnya. Salah satu keuntungan dari seorang alkemis adalah mendapat fasilitas gratis menaiki kendaraan angkasa. Pelayanan ini adalah sangat paripurna bagi seorang alkemis. Xiaoyan mengalami pengalaman ini ketika berada di kota Black Rock City, kota di mana Xiaoyan menempuh ujian untuk menjadi alkemis tingkat kedua. Dengan kendaraan ini, Xiaoyan menuju Gurun Tager. Kemampuan lain dari seorang alkemis adalah kemampuan untuk merekrut tenaga praktisi atau kultivator dengan kemampuan yang hebat jauh di atas alkemis tersebut. Xiaoyan selaku seorang alkemis ketika mendarat di Gurun Tager tanpa sengaja berjumpa dengan seorang kultivator yang memiliki kemampuan membentuk es. Ternyata kultivator tersebut adalah salah satu dari 10 orang terkuat di kerajaan Jiama. Setelah melalui pertempuran beberapa saat, Xiaoyan menunjukkan kemampuan dengan menggunakan tenaga atau doki dari gurunya Yao Lao yang berbentuk spirit. Hai Bodong atau Kaisar Es ini awalnya adalah seorang Do Huang, akan tetapi kemampuannya disegel oleh Medusa, Ratu Ular, sehingga Xiaoyan berhasil membujuknya dengan iming-iming pil untuk membuka segel dari Ratu Ular Medusa. Kemampuan dari alkemis untuk merekrut tenaga praktisi atau kultivator terbukti nyata ketika Xiaoyan berada di Gurun Tager. Pada malam itu Xiaoyan sedang mengalami pertempuran dengan tenaga doang dari salah satu kepala suku ular. Tiba-tiba malam itu muncul kendaraan raksasa, kendaraan burung raksasa di angkasa. Apakah yang terjadi? Kenyataannya adalah di dalam kendaraan tersebut terdapat
beberapa tenaga kultivator hebat dari kerajaan Jiama, kategori 10 orang terbesar kerajaan Jiama. Guhe sebagai seorang alkemis peringkat 6 merekrut satu Do Huang dan beberapa Do Huang untuk menuju ke Gurun Tager. Ketika Xiao Yan mengalami kekalahan melawan Yu Mei dari suku ular, maka tiba-tiba Xiao Yan terperangah ketika sebuah bayangan melesat dan ternyata adalah Do Huang dari alkemis Guhe tersebut yang membantu Xiao Yan. Alkemis sangat memegang peranan di dalam benua Doqi. Kemampuan Xiao Yan sebagai alkemis juga terbukti ketika Xiao Yan berada di salah satu tempat yang paling hitam di kerajaan Jiama. Tempat tersebut bernama Black Corner. Maka Xiao Yan pun sebagai seorang alkemis merekrut tenaga-tenaga praktisi atau kultivator peringkat Do Huang, Do Wang, dan Do Ling untuk menyerang Misty Cloud Sekte. Pertempuran hebat terjadi ketika kultivator yang berasal dari Black Corner tersebut terpikat dengan rayuan Xiao Yan yang akan memberikan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasi mereka menjadi peringkat yang lebih hebat lagi. Misty Cloud Sekte untuk ketiga kalinya diserang oleh Xiao Yan. Kali ini persiapan Xiao Yan begitu luar biasa dengan membawa tenaga-tenaga kultivator Do Huang, Do Wang, dan paling rendah adalah Do Ling. Gancuran Misty Cloud Sekte, dan ini adalah Yun San. Yun San adalah mantan dari ketua Misty Cloud Sekte, seorang sesepuh berperingkat Dozong. Serbuan dari tenaga-tenaga Do Huang dan Do Wang dari Black Corner meluluh lantakan seluruh Misty Cloud Sekte. Xiao Yan menggunakan tenaga spirit dari gurunya Yao Lao sehingga pertempuran luar biasa terjadi antara Do Wang, Do Huang, dan Do Song di Misty Cloud Sekte. Sayang sekali pada pertempuran kali itu guru dari Xiao Yan berhasil ditawan oleh Aula Jiwa atau Soul Hall yang membantu Misty Cloud Sekte. Angry Lotus Buddha juga dikerahkan untuk menghancurkan Misty Cloud Sekte pada hal tersebut. Xiao Yan terpukul ketika gurunya tertangkap dan dibawa oleh Aula Jiwa Sekte yang sangat misterius. Pada suatu ketika setelah pertempuran besar dan hebat melawan Misty Cloud Sekte, Xiao Yan berkultivasi di Mountain Rest Magic Beast. Xiao Yan berupaya untuk meraih peringkat Do Huang. Xiao Yan yang baru menyelesaikan pertapaannya menuju peringkat Do Huang sangat terkejut ketika mendengar bahwa kerajaan Jiama diserang oleh beberapa kerajaan tetangga, dan benteng Black Mountain ini adalah merupakan puncak pertempuran terjadi antara Xiao Yan melawan kerajaan-kerajaan musuh tersebut, melawan Sekte Angsa Emas. Pertempuran yang luar biasa, dan juga melawan 3 ketua dari Lembah Mulan. Dalam pertempuran tersebut, maka Xiao Yan memenangkan dari Sekte Angka Emas dan Lembah Mulan. Tibalah
Poison sekte dari kerajaan Cuyun. Saat itu adalah giliran dari ketua Poison sekte mewakili kerajaan Cuyun melawan kerajaan Jiama. Kerajaan Jiama diwakili oleh Medusa berperingkat Dozong. Ketua Poison sekte dari kerajaan Cuyun juga seorang perempuan dengan peringkat Dozong. Xiaoyan terkejut melihat ketua dari sekte Poison tersebut. Dia teringat temannya dahulu di Gunung Mountain Range, seorang bernama Pri kecil. Di lembah ini, Xiaoyan bersama dengan sahabat karibnya yaitu Little Fairy Doctor atau Dokter Pri kecil sama-sama melatih ilmu racun dan ilmu kultivator. Ternyata Little Fairy Doctor menjadi ketua dari Poison sekte di kerajaan Cuyun. Ketika dia mencapai peringkat Dozong, Xiaoyan membujuk Little Fairy Doctor untuk menyudahi pertikaian tersebut dengan janji akan menyembuhkan racun di tubuh dari Little Fairy Doctor. Keadaan menjadi aman. Bagaimana tentang api yang dimiliki oleh Xiaoyan sebagai seorang alkemis? Baiklah, kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah api kristal ungu. Api ini tergolong cukup bagus dan Xiaoyan memperolehnya ketika Xiaoyan berada di pegunungan Mountain Range Magic Beast. Ketika itu dia bertemu dengan seorang Do Huang bernama Yun Xin yang dia tidak ketahui adalah ketua dari Mystic Lord Sekte. Mereka bekerja sama melawan singa kristal ungu, di mana Do Huang tersebut bertempur melawan Magic Beast kristal ungu dan Xiaoyan menuju ke markas dari singa kristal ungu tersebut untuk mengambil api kristal ungu. Yang kedua adalah ketika Xiaoyan berada di Gurun Tager, Xiaoyan memperoleh api surgawi atau Heavenly Flame peringkat 19, yaitu Green Lotus Flame, ketika seorang alkemis bernama Guhe yang merekrut orang-orang terbaik dari kerajaan Jiama untuk merebut api lotus hijau tersebut. Akan tetapi Xiaoyan berhasil mendapatkan api lotus hijau tersebut dari cengkeraman Medusa, ketua suku ular yang gagal bertransformasi menjadi Dozong dengan mencoba menelan api tersebut. Xiaoyan dikejar oleh Do Huang dan Guhe melarikan diri di Gurun Tager. Juga dikejar oleh Do Huang yang disewa oleh alkemis Guhe. Ketika Do Huang tersebut menemukan Xiaoyan, ternyata dia adalah Yun Xin, kenalan lama dari Xiaoyan. Sementara itu, 8 ketua suku ular mengejar Xiaoyan juga yang membawa lari Green Lotus tersebut. Yun Xin menahan 8 ketua suku ular tersebut dalam suatu pertempuran besar. Api surgawi atau Heavenly Flame berikut yang dimiliki oleh Xiaoyan adalah ketika Xiaoyan berada jauh di suatu tempat yang kelam bernama Black Corner. Di tempat tersebut terdapat sebuah akademi kultivator, yaitu bernama Akademi Jianan dan juga Akademi Batin. Xiaoyan ketika itu masuk ke dalam dasar bumi, terperosok sehingga tanpa disadari di tengah lahar panas tersebut, Xiaoyan menemukan sosok tengkorak yang ternyata di dalamnya masih mengandung spirit atau roh dari seorang tenaga Dozun. Xiaoyan merekrutnya dengan janji untuk mengembalikan tubuh fisiknya
Dan di tempat itu juga Xiaoyan menemukan heavenly flame, yaitu falling heart flame. Dan pada akhirnya, setelah menyelesaikan semua kisah, semua rindu dendam di kerajaan Jiama, maka Xiaoyan bersama dengan rombongannya, yaitu Xian, salah seorang keturunan Magic Beast, yaitu dari keturunan suku naga, bersama dengan seorang tenaga Dozong bernama Little Fairy Doctor, dan juga spirit dari seorang Dozun. Mereka menuju ke dataran tengah, dataran penuh impian, di mana kultivator-kultivator hebat, ilmu pengetahuan, dan begitu banyak api surgawi atau heavenly flame yang dapat diraih oleh Xiaoyan. Itulah tadi cuplikan dari video ringkasan BTTH dari sudut pandang seorang alkemis. Mengapa seorang alkemis sangat dibutuhkan di benua Douki ini, atau pada kisah-kisah martial atau wuxia dan lain sebagainya? Karena seorang alkemis mampu menghasilkan pills atau eliksir atau tonik dan lain sebagainya yang dapat menstimulir atau memicu kenaikan tingkat kultivasi dari seorang kultivator. Tentu saja hal itu menyebabkan posisi seorang alkemis sangat berarti dalam peringkat untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi terbaik. Tentu saja dengan menggunakan bahan-bahan yang kadang-kadang sulit ditemui, bahkan merupakan bahan-bahan yang langka. Dalam kisah BTTH ini, tugas seorang alkemis adalah membuat pil atau eliksir, namun sang kultivatorlah yang wajib menyediakan bahan-bahan ramuan tersebut. Guys, perlu aku garis bawahi atau aku beri catatan bahwa kisah di vlog kali ini dan vlog sebelumnya tentang BTTH lebih menitik beratkan kondisi atau kejadian ketika Xiaoyan masih berada di seputaran kerajaan Jiama. Kisahnya belumlah menjurus ke Xiaoyan ketika menuju ke dataran tengah. Mengapa aku belum membahas tentang kisah-kisah di daratan tengah atau dataran tengah atau benua tengah dari kisah ini? Karena kejadian di benua tengah atau dataran tengah tersebut sangatlah menarik, sehingga aku tidak ingin menceritakan lebih banyak untuk menarik minat kalian membaca novel ini. Sebenarnya novel ini pun bisa ditonton dalam bentuk donghua atau animasi versi Tiongkok. Bagaimana tentang pertanyaan cara membaca novel ini, novel BTTH ini? Nanti aku akan siapkan link yang ada di keterangan daripada video ini. Kalian tinggal melakukan klik, maka langsung menuju ke novel BTTH. Linknya adalah novel ringan atau light novel. Kalian bisa membaca di situ. Sedangkan bagi kalian yang lebih tertarik menonton versi donghua atau versi animasinya, itu kalian dapat menontonnya lewat Telegram. Caranya adalah dengan install aplikasi Telegram, kemudian keywordnya atau kata kuncinya kalian ketikkan Battle Through the Heaven. Akan tetapi donghua atau animasi versi Tiongkok tersebut belumlah tamat kisahnya seperti di novel. Kisahnya masihlah seputaran ketika pertempuran pertama kali Xiaoyan di Misty Cloud Sekte. Akan tetapi aku memberi rekomendasi karena video tersebut sangatlah menarik. Donghua tersebut sangatlah menarik. Gambarnya begitu bagus, 4 dimensi. Begitu pula dengan kisah-kisah pertempurannya
seakan-akan semua dari keinginan kita atau bayangan imajinasi kita bisa dilampiaskan atau terlukiskan di Donghua atau animasi BTTH versi Tiongkok tersebut. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini yang membahas tentang BTTH bagian kedua, memandang dari sudut seorang alkemis. Kiranya video saya dapat menarik minat kalian sehingga saya memberi saran kepada kalian, tolong di subscribe video saya, channel saya, dan di like video-video saya agar memberi semangat kepada saya untuk membuat video-video lain dan memberi informasi kepada kalian novel atau kisah-kisah martial art lain yang menarik yang dapat juga kalian tonton atau kalian baca sesuai dengan minat kalian pada video-video saya. Oke guys, sampai di sini dan nantikan video saya selanjutnya yang tentunya akan lebih seru lagi dengan video-video martial art atau video-video lainnya. Terima kasih, salam.